Shalom saudara-saudara, selamat bertemu di dalam nama Tuhan Yesus. Kita mau sama-sama memuji Tuhan lagi, kita mau sama-sama menyembah Tuhan lagi ya saudara. Rabakaraya lakaraya lamasyakata karabakaraya lamasyakata kiara labakora makaraya lamasyakata. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Aku melangkah jalani hidup ini bersama dengan waktu yang terus melaju. Untuk apakah aku ada di sini Tuhan, kalau bukan untuk melayani. Inilah aku di hadapan-Mu Tuhan, bersama dengan segala yang Kau miliki. Pakailah aku Tuhan sebagai alat-Mu, menyelamatkan jiwa yang terhilang. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang untuk apakah aku ada di sini Tuhan, kalau bukan untuk melayani-Mu. Inilah aku di hadapan-Mu Tuhan, bersama dengan segala yang ku miliki. Pakailah aku Tuhan sebagai alat-Mu, menyelamatkan jiwa yang terhilang. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang bangkitkan aku, bangkitkan setiap kami Tuhan, aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan aku, bangkitkan. Ini doa kami Tuhan, menjadi seperti perempuan Samaria yang
Tidak ada satupun dari kami yang menjadi tidak berguna. Tidak ada satupun dari kami yang jadi loyo. Tetapi Tuhan kau membangkitkan, Tuhan pejuang-pejuangmu Tuhan, pejuang-pejuang imanmu Tuhan hari ini Tuhan. Api yang baru, api yang segar di dalam nama Tuhan Yesus. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah
besar dan ajaib. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau-lah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau-lah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau-lah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau-lah yang kudus, layak disembah. Kagum Allah akan Engkau, kagum Allah akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum Allah akan Engkau, ku kagum Allah akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum Yes, Engkau sungguh Allah yang kami kagumi Tuhan. Terima kasih kami punya Tuhan yang begitu besar dan dahsyat dan ajaib Tuhan. Yesus, Engkau nama di atas segala nama. Tuhan, Engkau Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Silakan untuk Ibu Widya yang mau menyaksikan cinta kasihnya Tuhan bisa maju ke sini. Kesaksiannya setelah Sorry, firman dulu. setelah firman selesai. Kita mau masuk dalam firman Tuhan dulu ya. Aku mengasihi Engkau
dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Engkau tahu Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sebelum memulai firman, saya tadi sudah mengajak menyanyi Aku Mengasihi Engkau Yesus. Apakah setiap kata-kata yang keluar dari mulut saudara dan saya benar adanya? Tenan apa ora? Sungguh-sungguh apa ora? Amin. Kalau memang sungguh-sungguh, biarlah setiap ucapan tadi yang keluar dari mulut kita adalah doa kita. Tuhan, aku cinta Engkau, aku mengasihi Engkau. Ayo kita baca firman. Kita buka firman Tuhan dari Yohanes pasal 21. Oh iya, lupa. Yohanes pasal 21. Kita baca Yohanes pasal 21 ayat yang ke-15. Oke. Saya minta semua baca. Ada kan? Ya. Kita baca firman Yohanes pasal 21 ayat ke-15. 1, 2, 3. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka itu? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya. Sebentar saudara. Maklum masih muda soalnya. Ayat 16 ya. Kata Yesus pula kepadanya, untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. 17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya,
apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan Yesus tanya 3 kali. Apakah, tanya kepada siapa? Simon, dulu namanya Simon, sekarang dipanggil Petrus. Tapi waktu Tuhan Yesus tanya, di ayat ini dia enggak manggil, hei Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Enggak. Dia tanya, hai Simon, anaknya Yohanes. Bapaknya dipanggil juga, karena zaman dulu kan mesti namanya siapa, bin siapa gitu ya. Nah ini bin Yohanes ya gitulah. Nah jadi pada waktu itu Tuhan Yesus itu datang ketemu sama si Petrus ini yang dulu namanya Simon. Dia tanya, hei Simon, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mencintai aku? Saat ini Tuhan Yesus tanya sama kita semua. Bu siapa nama? Bu Mary, apakah engkau mengasihi aku? Ini Tuhan Yesus yang tanya, ini bukan saya nih. Ini diganti namanya, tadi kan Simon, ini ganti Bu Mary, Bu Widya, Bu Ningsih, Bu Shelly, Bu siapa Bu? Bu Kesi, Bu Enda, Bapak siapa itu? Bapak Markus, Ibu Angel, Ibu Christine, Ibu siapa? Hartini, Bapak siapa? Bapak siapa? Pak Mingti ya. Saat ini Tuhan Yesus ada di tempat ini. Percaya? Karena firman berkata 2-3 orang berkumpul atas namaku, Tuhan hadir. Walaupun tidak bisa dilihat dengan kasat mata, tapi bisa dirasakan. Tuhan tanya, Bu Ningsih, apakah engkau mengasihi aku? Kalau saya suka kata-katanya Inggris itu love ya. Love itu mencintai, mengasihi. Nah, Indonesia kayaknya mengasihi itu Tuhan, cinta pribadi. Sekarang kalau Tuhan tanya, Bu Ningsih, apakah engkau mencintai aku? Jawabnya apa, Bu? Kayak pujian tadi ya, aku mengasihi. Kalau engkau mencintai Yesus, nyanyimu mantep. Gak cuma aku mengasihi, beda. Aku mengasihi. Misal nih, karena Bu Ningsih pernah punya anak nih, berarti pernah punya suami dong. Mungkin rata-rata di sini ada. Misalnya pun bukan dengan suami, dengan adik, dengan saudara, dengan keponakan atau sahabat. Kita ini bisa merasakan loh, jawaban seseorang itu sungguh-sungguh apa cuma sekedar di mulut. Benar? Misal nih, kalau sama pasangan, I love you, beda. Asal aja ngomong I love you, asal jalan I love you, beda ya. Tapi pegang I love you, rasanya beda. Benar? Yang mungkin pernah punya hubungan itu macam-macam, hubungan suami istri, hubungan persahabatan, hubungan teman, hubungan adik kakak. Kita bisa merasakan kok. Orang itu sayang, gak cinta itu sungguh-sungguh dengan ucapannya atau sekedar di bibir saja. Kita bisa merasakan. Tapi ini kenapa sih Tuhan Yesus ini? Kita yang manusia bisa tahu kok. Jawabannya ini sungguh-sungguh apa enggak. Tapi kenapa sih Tuhan Yesus ini kok tanya 3 kali? Dan lagi kepada Petrus, kenapa? Kalau kita baca sebelumnya, itu awalnya nih, kan Tuhan Yesus ini ceritanya Tuhan Yesus sudah mati, terus bangkit. Bahkan Tuhan Yesus pernah menampakkan beberapa kali kepada murid-muridnya, tapi kali ini Petrus itu enggak tahu kenapa ya. Petrus itu pokoknya paling excited segala sesuatu. 2
Dulu waktu Tuhan Yesus mau ditangkap nih, dia yang duluan maju, ambil pedang, potong telinganya orang yang mau nangkep Yesus. Dia nomor 1 maju. Tapi dia juga yang nomor 1 berkhianat. Terus ini setelah Yesus sudah mati, sudah bangkit, bahkan sudah menampakkan diri beberapa kali kepada muridnya. Petrus gini, gak ada Yesus. Buka baju, aku tak menjala ikan lagi. Karena Petrus ini latar belakangnya adalah seorang nelayan, suka menjala ikan. Yowis, baju dibuka, aku berangkat, aku mau menjala ikan lagi, mau ambil ikan di laut lagi. Teman-temannya ikut. Ayo kita baca ayat sebelumnya, supaya saudara tahu, ternyata benar ya ceritanya seperti itu ya. Kita baca lagi ayat 1 ya. Yohanes pasal 21 ayat 1. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, 2 orang muridnya yang lain. Berarti nggak sendirian dong Petrus. Petrus sama teman-temannya nih. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga. Yo, aku melo, aku ikut. Ya tahu, Simon Petrus berangkat, aku mau menangkap ikan nih. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. 4. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, dan akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kami beroleh. Lalu mereka menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid-murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, siapa murid ini? Murid yang paling dikasih ini Yohanes. Itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia menggenakan pakaian. Berarti Petrus tadi kan buka baju. Terus dia pakai bajunya dulu dong. Terus dia langsung terjun. Nemuin siapa? Yesus. Yang lainnya, pelongo-pelongo tok. Yang ini langsung gerak cepat. Paling excited ini Petrus. Tapi dia juga yang berkhianat. 3 kali dia berkhianat. 3 kali juga Tuhan tanya, bener enggak engkau mencintai aku? Saudara, kalau ada gini, saudara dengar, nggak lihat nih, nggak lihat bahwa orangnya, dengar suaranya, saudara tahu ada apa? Jangan-jangan ada hantu. Bener? Suara itu mewakili sesuatu. Bener nggak? Kalau ada ada harimau, meong, meong, nggak tahu loh, nggak tahu. Tapi dengan suara itu kita bisa mengenali kucing. Bener? Saudara pernah nggak berpikir, kenapa sih kita kalau dikasih suara? Biar bisa tahu identitasnya. Kalau saya yang ngomong gini, halo, oh ini Bu Patris. Halo. Bu Mary. Tahu? Kenapa? Nggak mungkin Tuhan nyiptakan suara ini dengan asal-asal aja tanpa tujuan. Tidak mungkin. Tuhan tanya sama Petrus. Tadi Petrus jengkel nggak? Jengkel dia ngomong ini. Tuhan, engkau kan tahu segala-galanya sih. Kenapa sampai tanya 3 kali? Tuhan mau kita bersuara, ngomong I love you Jesus. Tuhan mau pakai suara kita
untuk semua tahu bahwa itu loh Bu Patris mencintai Yesus. Biar iblis dengar. Lihat ini, Petrus sekarang saat ini sudah mencintai aku. Walaupun dari kemarin berkhianat, aku gak kenal Yesus. Tapi sekarang dia bersuara untuk mewartakan kepada dunia, untuk mewartakan kepada iblis bahwa aku mencintai Yesus. Berarti cinta perlu disuarakan. Sekarang saya ingin tahu, kalau Bu Ningsih ini misalnya ini seorang istri, saya suaminya, saya nggak pernah ngomong I love you sama dia. Artinya piye? Bener nggak sih cinta? Dia ngomong, kamu cinta sama aku Pak? Kapan aku ngomong I love you? Berarti suara ini penting, perkataan ini penting, ucapan ini penting. Sudahkah engkau ngomong I love you sama Yesus? I love you Tuhan Yesus. Sudahkah? Saudara, ada yang ngomong gini, aku selama gak pernah diomongin I love you. Berarti perkataan I love you itu penting gak? Penting. Makanya Petrus ditanya Yesus, dibuat Yesus diposisikan untuk ngomong, aku mengasihi engkau, aku mencintai engkau. Karena Tuhan Yesus ya kepingin denger ini loh. Bukankah kita ini diciptakan segambar serupa dengan Tuhan? Nek kita aja kepingin denger I love you kok. Apalagi Tuhan Yesus. Kan kita diciptakan segambar serupa dengan Dia. Nek kita manusia kepingin mendengar kata-kata I love you, Tuhan Yesus juga kepingin. Kata-katanya tapi gak asal kata ya, asal ngomong. Dengan hati, dengan penuh perasaan, penuh cinta. Kenapa sih? Kok sih ditanya nol ke Petrus tuh kok cinta? Kok gak Petrus ya apa mari apa namanya kamu selama ini ya apa hidupmu? Persoalanmu ya apa? Enggak. Dia tanya tentang cinta. Dia tanya perasaanmu ya apa? Be aku ini loh ya apa sih perasaanmu ini? Apakah engkau cinta aku? Mengasihi aku? Kenapa? Kok cintanya kok cinta? Karena cinta itu adalah dasar dan fondasi yang kuat dalam sebuah hubungan. Kalau enggak ada cinta, bisa enggak hubungan itu kuat? Enggak bisa. Cinta itu bukan dasar, fondasi yang kuat dalam satu hubungan. Dengan ikatan cinta dalam suatu hubungan, maka seseorang bisa menghadapi setiap rintangan, setiap ujian, setiap halangan di dalam kehidupan ini. Orang-orang yang sudah pernah bercinta, punya pasangan, ketika ada cinta, gak apa-apa wis. Aku mau kok masuk sepiring berdua. Gak apa-apa wis, masih aku hidup mbok gonceng nanti jalan dengan sepeda. Buktinya ini Bu Enda ini setia loh sama Pak Markus apapun kondisinya. Ya, sepiring berdua. Ya. Ketika kau cinta Yesus, apapun yang kau lewati, apapun yang kau hadapi, engkau tidak lari dari Yesusmu. Bu Enda lari dari Pak Markus gara-gara sepiring berdua, enggak kan? Nah, gak apa-apa Pak, sepiring berdua gak apa-apa. Mas yo bane bocor, tuntun wong loro jalan berdua. Ya. Cinta itu dahsyat loh. Bisa membuat orang gila, orang waras jadi gila, yang gila jadi waras. Bener enggak? Kalau dunia bilang apa? Tai kucing rasa coklat ya kayak enggak bodoh tai kucing sampai coklat itu. Tapi dunia memperibahsakan seperti itunya loh. Karena apa? Cinta itu kuat. Fondasi yang kuat untuk kita bisa hidup dalam suatu hubungan. Nah, dalam kekristenan ini tidak hanya bicara agama. Kekristenan ini tidak bicara agama, tapi suatu hubungan di mana
antara orang yang percaya kepada Yesus dan Yesus. Kristen, itu kalau bahasa Inggris Christian ya, itu artinya pengikut Kristus. Jadi Kristen itu pengikut Yesus. Jadi kekristenan itu tidak hanya bicara tentang agama. Oh, agamamu Kristen ini, enggak. Hubunganmu dengan Kristus. Siapakah Kristus itu? Kristus itu satu pribadi yang menawarkan cinta kepada setiap manusia yang mau sama dia. Orang yang pernah menikah mesti pernah dapat mahar nih dari yang mencintai, bener nggak? Mahar sama apa? Kalau orang pacaran ditawari cinta nih, misalnya saya laki-laki datang ke, saya ke Bu Ningsih terus ya, karena Bu Ningsih langsung di depan mataku. Tidak apa-apa ya Bu Ningsih. Ketika saya ini seorang pria nih, anggap saya orang pria, saya datang ke Bu Ningsih, mau nggak kamu tak tawarin cintaku? Pasti Bu Ningsih bilang, buktinya apa? Mesti gitu, kalau orang ngomong cinta itu mesti ada bukti nih. Tak kasih mahar, tak kasih tanda bahwa kamu ini milikku yang tak cinta. Apa maharnya Yesus buat kita? Yesus itu datang kepada kita nawarin cinta loh, nawarin kasih, sebab dia kasih. Tuhan itu kasih, di hidupnya ini kasih. Dia nawarkan cinta, nawarkan kasih pada kita. Apa? Maharnya darahku sendiri. Di dalam darah ada nyawa. Di dalam darah ini ada nyawa. Coba orang kehilangan darah, mati. Ayam itu disembelih darahnya hilang, mati. Maharku ini darah. Darahku sendiri tak curahkan di atas kayu salib untuk engkau. Karena saking cintai Tuhan Yesus itu manusia-manusia ini. Cuma tidak semua orang menerima cinta. Saya ini misal seorang laki-laki, saya punya cinta, tak tawarno Bu Ningsih, aku nggak mau kamu. Nggak setiap pria datang ke Bu Ningsih terima kan? Masa setiap pria datang, udah sebelum Yesus aku cinta? Enggak. Tidak setiap orang mau menerima cinta. Saya pun ada berapa laki-laki datang tawaran cinta, saya nggak semua tak ambil semua, nggak bisa. Hubungan itu one by one, satu-satu. Karena cinta itu memiliki, ingin memiliki, Siapa yang mau cinta tapi nggak memiliki? Saya mau. Kan ada lagunya dunia dia. Gak apa-apa cinta tapi nggak harus memiliki. Mau cinta ya harus memiliki, ya. Tuhan Yesus pun cinta sama kita. Dia ingin memiliki kita seutuhnya. Tuhan Yesus memberikan mahar darahnya sendiri. Kalau orang sudah dikasih mahar, berarti diapakan? Dipertunangkan. Dilamar ya, kalau bahasa lainnya dilamar. Dipertunangkan. Loh, Bu Patris kok bisa kita dipertunangkan sama Tuhan? Ketika seseorang menerima cintanya Yesus, Yesus akan datang dalam hidup orang itu sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ketika orang itu menerima cintanya Yesus, orang itu akan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan dia mempunyai status dipertunangkan dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita baca ya, di dalam ayat 2 Korintus 11 ayat 2b. 2 Korintus 11 ayat 2b. Karena aku, ini yang bicara aku ini Rasul Paulus. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Jadi Rasul Paulus ini menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan Injil supaya ketika orang-orang bertobat, orang-orang itu percaya kepada Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka orang tersebut
mempunyai status untuk dipertunangkan kepada Kristus. Jadi ketika Bapak dan Ibu, saudara-saudara semua menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, menerima cintanya Tuhan, maharnya Tuhan, darahnya sendiri dicurahkan atas kayu salib. Kalau orang sudah dipertunangkan, apa kalau tunangan? Tukar cincin. Berarti saudara punya cincin enggak? Punya. Cincinmu apa? Ini loh. Ini cincinmu. Cincin saya, ini cincin. Bu. Cilik cincin saya soal jam jatuh. Cincin ini apa bentuknya? Bulat. Ada belahannya enggak? Gak ada. Tuhan ingin firman ini menyatu dengan kita bulat, tak terputus. Dan boleh, kalau sekarang misal saya cinta sama ini dipertunangkan dengan Bu Ningsih, tak kasih cincin, boleh cincinnya enggak dipakai. Kenapa? Lah kamu kan tunanganku. Saya dulu ya masih pacaran, tapi pacar saya mantan pacar nih sekarang suami nih. Masih pacaran, dia langsung ke toko emas beli cincin pernikahan. Saya disuruh pakai, kamu cinta mbak aku, kalau cinta pakai. Belum menikah loh saudara, masih pacaran. Supaya saya nggak digoda orang lain. Kalau nggak mau pakai, berarti kamu nggak cinta. Berarti hatimu sih kepingin mbak kasihin orang lain. Boleh nggak ini tak lepas? Nggak boleh. Dia ingin ini melekat di hidup saya, di diri saya. Tuhan ingin firman-Nya ini bersatu dengan hidup kita, melekat, bahkan menghidupi firman ini. Setiap hari kemana saya pakai terus sama cincin ini. Sama cincinnya dari pacar saya ini. Karena saya walaupun belum pertunangan secara resmi, tapi dia sudah, aku milikmu, kamu cinta aku toh, ayo cinta pakai. Gitu. Kalau orang zaman sekarang pertunangan ya, pertunangan harus pakai cincin kan? Ya, mau pakai cincin, buyar ya. Karena apa? Tanda cinta. Nah, engkau cinta Yesus, kau harus pakai hidup untuk hidupmu. Kemanapun kau harus hidupi firman ini. Seperti saya, cincin saya melekat. Saya hidup dengan cincin ini terus di mana-mana. Sebagai ganti yang tak cinta. Ya, saya gini, iling. Aku sudah miliknya. Kalau engkau baca firman ini, engkau tahu, engkau miliknya Yesus. Jangan selingkuh, jangan ngelirik sana ngelirik sini. Sesuai dengan ini. Ini harus hidup di dalam hidupmu terus. Kemanapun engkau hidup harus dengan firman. Mau misuh? Tuhan gak suka, gak jadi. Iling, aku milik Yesus. Mengamuk, meribut, mau geger. Enggak Tuhan Yesus nih hari Sabtu ae, apa hari Minggu, hari lainnya gak Tuhan Yesus sih ya Tuhan. Sorry. Bisakah engkau merasakan semua hidupnya Tuhan, semua cintanya Tuhan, semua? Nggak bisa. Selingkuh. Orang selingkuh dia apa no? Ya. Jadi kalau dalam pertunangan nih, berarti firman Tuhan tadi sudah berkata ya, kita ini begitu terima Yesus, percaya dengan dia dan menjadikan dia Tuhan dan Juru Selamat kita dipertunangkan dengan Kristus. Maharnya darahnya sendiri. Firman-Nya ini adalah cincin yang harus melekat di hidup kita. Cincin ini bulat bersatu dengan kita, enggak terlepas, enggak boleh putus. Lingkaran ini, cincin ini pertanda apa? Firman ini tidak boleh putus dalam hidup kita. Firman-Nya tidak boleh putus dalam hidup kita, terus kita hidupi. Nah, saudara, kalau kita dalam dunia aja kita punya hubungan, ada tandanya kan kalau kita punya hubungan. Kalau saudara saat ini punya hubungan dengan Kristus,
dipertunangkan dengan Kristus, menerima cintanya, mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara tidak takut apapun. Ini endah sapa sih? Endah sapa? Bojone Pak Markus iku lho. Ada identitasnya dia. Loh, ini siapa toh? Oh, Bu Ningsih, sing itu toh. Sing melok haleluya ya. Ya toh? Kalau sudah digituin apa? Gak apa-apa, memang iya kok. Benar? Justru kita harus menunjukkan identitas kita. Sita, endah iki bojone sapa ya? Endah iki bojone sapa ya? Oh, Pak Minto ya? Oh, berani dia ngomong. Siapa bojone siapa? Oh, Pak Markus, berani dia ngomong identitasnya. Nek enggak Pak Markus nang kono wis. Iya, Saudara. Kira-kira nek saudara sekarang sih jadi Tuhan Yesus. Terus Tuhan Yesus ngelihat dari jauh nih. Kamu ini milik siapa sih? Yang tidak tala-tala sih anak Tuhan Yesus kayak ya. Anak Tuhan Yesus kayak kayak Pak Bunda tadi. Tala-tala sih anak Pak Markus kayak ya. Gak anak Pak Markus. Anak Pak Markus baru ngomong, "Yo aku istri Pak Markus nek gak ada tala-tala sih." Tuhan mengingini cinta yang murni. Seperti kita kan? Kita pingin gak cinta yang murni? Pingin. Mengingini cinta yang murni, Tuhan pun ingin cinta yang murni. Jadi ketika Yesus menawarkan keselamatan kepada kita, apa responmu? Karena untuk kita menerima cintanya Yesus itu juga gak mudah. Banyak godaannya yang untuk membuat kita selingkuh. Yang banyak godaannya juga untuk membuat kita ini gak berani menunjukkan identitas kita. Jadi dalam cinta itu harus ada kekuatan untuk berani mengakui bahwa kita cinta. Ada suara yang keluar, ada kehidupan yang keluar bahwa kita benar-benar cinta Yesus. Ya. Yang kedua, cinta itu harus dibuktikan toh. Tadi kan berani ngomong ya. Diekspresikan. Nek muji Tuhan, gini nyanyi. Janganlah ngomong cinta ya apa, cinta itu kan Tuhan, I love you. Misalnya, ini sih I love you. Gak enak garing, ya, garing ya. I love you. I love you. Nek perlu Mbak Bunga. Loh iya toh, loh ekspresi. Kita seneng nggak digituin? Seneng. Bunga banget, tambah lebih nemen. Memang ya ketika kita mencintai itu banyak godaan. Bahkan bisa meruntuhkan iman orang-orang percaya. Tapi balik lagi, tadi loh, dilihat. Aku miliknya Kristus, yang punya segala-galanya. Makanya tidak boleh lepas, kemana aja harus sama engkau. Supaya apa? Firman itu terus mengingatkan engkau, mengikat engkau. Terus, jadi cinta itu juga harus percaya. Ketika kau menghadapi apapun, kamu percaya Tuhan terus melihat engkau. Tuhan selalu ada bersama engkau. Cinta itu selalu mempunyai komunikasi, bener nggak? Kalau bercinta harus punya komunikasi kan, punya cinta? Ya, komunikasilah terus dengan Tuhan. Lewat apa? Berdoa, baca firman, memuji Tuhan, ibadah bersama-sama. Itu komunikasi kita. Cinta itu nikmat. Apapun yang kau hadapi, nikmat. Sepiring berdua, nikmat. Tuhan, aku minta ini loh Tuhan. Jadi Tuhan gak dikasih-kasih. Tetap nikmat. Percayalah, Tuhan itu baik. Amin. Bagaimana kita ini selalu harus mencintai Tuhan. Ya, jaga hubunganmu dengan Tuhan. Tuhan tadi kan bilang, kalau kita mencintai Tuhan, kita harus mengembalakan domba. Domba-dombanya siapa? Ini domba-domba Tuhan kabeh ini. Suamimu, anakmu, saudaramu, kakakmu. Semua domba-dombanya Tuhan, anak Tuhan, semua ciptaan Tuhan semua kok. Nek dia error, kita jangan error. Kita berdoa.
Dia marah-marah, kita diem, Tuhan tolong dia. Ya, gimana caranya saudara mengasihi orang lain? Karena Tuhan ngajar, engkau tidak hanya cinta mbak aku tok, tapi juga harus cinta dengan sesama, makanya salib. Yesus itu lambangnya salib. Harus mencintai Tuhan juga harus mencintai sesama kita. Siapa yang ada di dekatmu saat ini? Siapa yang ada di dekatmu? Dan ingat ya, Tuhan itu memperhatikan perut. Sebelum dia ngomong, tak dikasih sarapan dulu. Nanti bacaan, mereka datang ke Tuhan, Yesus sudah nyediakno roti, nyediakno ikan. Sini makan, sini makan. Tuhan itu memperhatikan, jangan khawatir. Nek kau terima cinta Yesus, jangan khawatir. Dengan perutmu, Tuhanmu itu sungguh sangat baik dan luar biasa baik. Amin. Jadi saat ini setelah kita membaca firman ini yang bicara kan firman toh. Bagaimana saudara? Responmu akan cintanya Yesus. Ayo, saya mau ajak saudara nyanyi. Biar bumi akan berlalu, biar langit ini goncang sopopun apapun keadaannya, aku pengen tetap cinta Yesus. Amin. Kita berdiri ya, yuk. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku, amin, tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Bentar, Adia kata-katanya nyanyi sih sungguh-sungguh. Saya kemarin itu pas dengar lagu ini nangis aku. Tuhan, ya wis, aku cinta Engkau. Biar bumi berlalu, biar ini goncang ganjing, biar ngene, bojoku ngene, anakku ngene, ekonomiku ngene. Pokok Tuhan, ojo lepasno aku. Buat aku cinta mbek Engkau. Kalau saudara saat ini ambil keputusan, masa depanmu, keputusanmu dan Tuhan. Ketika engkau memutuskan untuk berjalan bersama Tuhan, cinta Tuhan, percayalah masa depanmu sungguh ada, harapanmu tidak akan pernah hilang. Biar bumi akan berlalu, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus, haleluya, tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku, amin, tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Syalalalala, oh syalalalala, aku cinta Yesus. Syalalalala, aku cinta Yesus, aku cinta Yesus. Syalalalala.
bagaimana menyenangkan hati saya. Dan Tuhan tahu bagaimana menyenangkan si A, si B, si C. Karena kebutuhannya beda. Tuhan senang aku pokoknya cantik-cantik. Tuhan mesti bikin aku seneng karena apa? Ya ini, yang aku suka. Saya sukanya permen, nggak mungkin sama dengan sukanya coklat. Tuhan mau nggak mungkin ngasih, oh dikasih permen saya dikasih coklat, nggak mungkin. Itu kalau nggak menyenangkan hati saya. Tuhan akan menyenangkan setiap pribadi, lepas pribadi seperti yang engkau butuhkan. Kamu senangnya apa? Tuhan tahu menyenangkan hatimu. Saat ini PR-nya, Tuhan, gimana aku bisa menyenangkan hatimu juga? Kan hubungan harus dua belah pihak. Ya, Tuhan beri aku cinta supaya aku bisa mencintai Engkau. Kenapa kita minta cinta sama Tuhan? Karena Dia itu kasih, sumbernya cinta itu Dia. Engkau gak bisa mencintai bojomu, gak bisa mengampuni bojomu, minta cinta. Gak bisa mengampuni anakmu, gak bisa mengampuni saudaramu, gak bisa mengampuni temanmu, sahabatmu. Gak bisa ngampuni, gak ada cinta gak bisa ngampuni. Kalau ada cinta bisa ngampuni, kalau gak ada cinta tidak bisa ngampuni. Ketika Petrus berkhianat, Tuhan Yesus sekali salib. Dia berdoa untuk Petrus. Nek disakiti pasanganmu, disakiti saudaramu, disakiti sahabatmu, disakiti siapapun yang mengecewakan, berdoalah buat dia. Kasihan, mereka tidak ngerti apa yang mereka lakukan. Dia nyakiti siapa? Bukankah kamu milik Kristus? Nek kamu milik Kristus, orang yang nyakiti kamu berurusan dengan Kristus. Nek kamu milik, misal ini milik Bapak Jokowi, presiden, macam-macam ya anak presiden, macam-macam ya istri presiden, macam-macam ya miliknya presiden. Apa yang dilakukan? Oh, dahsyat, karena dia punya kuasa. Nah kita ini Kristus, Tuhan yang punya langit dan bumi. Siapa? Gak perlu kamu minta balas, jangan balas Tuhan itu Tuhan, jangan. Tambah gak terjadi, kenapa? Tuhan gak ingin kamu dosa, salah hatimu. Mintakan kasih, mintakan pengampunan, nanti engkau akan lihat bahwa Yesus itu menyenangkan hatimu. Soalnya saya sudah ngalami, saya bisa bicara, yang saya bicarakan saya jalani. Karena saya gak mau iblis ngomong bujuk, iblis gak mau ngomong bohong, kamu ngomong enggak. Dia sekarang tidak bisa ngomong apa-apa karena yang saya omongkan semua ini sudah saya kerjakan. Iblis tidak bisa menuduh saya. Makanya saya bicara, bersuara. Tadi loh perlu suara kan? Untuk mencarakan cinta. Saya nek nyanyi muji Tuhan dengan hati. Karena apa? Saya ngerasa cinta. Saya ingin, tadi saya ngomong sama Tuhan. Tuhan aku ingin orang yang mendengar firman yang saya sampaikan. Mereka mencintai Engkau. Karena hanya cinta kepada Tuhan itu yang dahsyat. Dan tidak pernah rugi dan tidak pernah kecewa kau mencintai Tuhan, ya. Ayo kita berdoa. Saya berdoa dulu sebentar buat firman ya yang disampaikan. Mari. Bapa dalam sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami minta saat ini biarlah firman yang boleh disampaikan ini tertanam kuat dan dilakukan dalam hidup mereka. Berikan mereka cinta Tuhan. Kami tahu bagaimana Engkau bisa menyenangkan mereka, bagaimana Engkau bisa mencintai mereka, buat mereka bisa merasakan cinta-Mu, buat mereka hidup dalam kekudusan-Mu, karena mereka adalah milik Kristus. Karena ketika dia milik Kristus, menerima Engkau, percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Raja, mereka dipertunangkan dengan Engkau Tuhan. Ketika Tuhan mereka menjadi tunangan-Mu, mereka harus menjaga kekudusan, menjaga hidupnya, sampai bertemu dengan Engkau Tuhan Sang Mempelai. Terima kasih Tuhan, aku percaya Tuhan, biarlah Roh Kudus saat ini mengerjakan sesuatu yang dahsyat buat mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin. Dalam kehidupan mereka, firman-Mu ini akan berbicara lebih lanjut kepada mereka. Satu persatu ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Kami menyatakan dengan darah Kristus, haleluya, amin. Sudah ya, cinta ya. Masih bumi berlalu, masih matahari gak bersinar, tetap cinta Yesus. Kita ngomong I love you Jesus yuk. I love you Jesus. Aku mencintai Engkau Yesus dengan sepenuh hati. Amin.